Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ila akhiril ayah au kama qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul aliyul azim. Bang, efeknya turun dikit bang. Iya, nggak usah pakai eho, jadi suara asli aja. Halo, halo, tes 1, dah, suara asli. Hadratil mukarramin wal mukarramat, segenap para guru, para orang tua, para ustadzah, para pimpinan majelis taklim yang kami muliakan, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan orang tua kita, abang saya Al-Mukarram Bapak Haji Didi Abdullah selaku Dewan Pembina dan Penasehat Masjid Nurul Hidayah, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ma'mun Zahruddin MPD, Ketua DKM Bapak Haji Omah, Ketua Pelaksana Bapak Haji Baihaqi, Ketua Pembangunan Bapak Haji Ada Minar, dan sesepuh kita Bapak Haji Kakak Salim, Bapak Haji Jaya, Bapak Haji Ana, Bapak Haji Rifki, guru saya, abang saya, Bang Haji Dharma, dan para ustadzah yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena emang segini doang catatannya, nggak ada lagi. Para ibu-ibu hadirat jamaah yang insya Allah kumpulnya kita, hadirnya kita di halaman Masjid Nurul Hidayah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW 1442H Selasa 22 Desember 2020, KP.Selang Cau RT.03 RW.12 Udah baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita hari ini dapat berkah. Amin ya robbal. Hari ini kita hadir dan kumpul dalam rangka maulid. Bu, kita maulid tiap hari, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis. Ini baru pada nyampe jamaah. Ya, mubalek baru pada nyampe. Mubalego. Udah tengah belakangan sih mubalek namanya. Bu. Jadi maulid ini kita setiap hari, setiap waktu kita maulid. Ya po, ada yang nanya, nenek nanya sama saya, Tad, maulid siapa yang nyuruh si Tad? Bocah, nenek nanya, nenek, siapa yang nyuruh kita maulid? Ternyata yang nyuruh kita maulid hakikatnya Allah Subhanahu. Wah terbang.
Ibu mah enak ada atapnya, saya bawa puunan. Iya, beagen dah. Emang nasib kali. Bu. Jadi maulid yang nyuruh hakikatnya Allah Subhanahu. Ini bukan ceramah, ini mah kita kongko aja ya. Ayatnya jelas. Kita udah hafal semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jadi kalau secara nggak langsung Nabi Allah nyuruh kita contoh tuh Nabi. Udah apa gantian ngomong ah. Kita ngomong aja kongko. Nih. Emang kaum Hawa begitu bang. Kita kan laki nih kaum Adam. Adam itu emang Adam. Ketahuan mingkem Adam. Anteng bapak-bapak mak. Ini kaum Hawa nih. Hawa. Ayo mau. Nih. Bu. Jadi yang disuruh kita buat maulid yang nyuruh langsung adalah Allah. Ada yang nanya lagi, kalau emang kita suruh nyontoh Nabi, kan Nabinya kudu ada. Mau lagi cing? Ada aja iklannya. Lu kamera dilindungin dah. Air katanya, iya air bang. Air nih, air belum. Jadi orang kalau ngiatin saya po, ngiatin dia. Jalan-jalanan aja. Nih. Jadi kalau nabinya udah nggak ada, rasulnya udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah rasul. Makanya ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu po. Orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Aldiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Makanya gampang dihafal. Makanya pengarang rawi ngomong di rawi, nahnu jironum bidal harami haramil ihsani wal. Ada kan di rawi? Tahu artinya? Ya, pokoknya begitu dah. Jadi kami ini yang ngarang rawi bener-bener tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min kaumin bihi sakanu. Ribet banget pakai masker. Bu, kami yang ngarang rawi bener-bener tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min kaumin bihi sakanu. Bahkan kami tinggalnya di situ. Dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah, berarti yang ngarang ini rawi benar-benar temennya Nabi. Jadi maulid dari dulu udah ada. Maulid dari dulu udah ada. Maulid. Jadi bukan bid'ah. Justru yang bid'ah itu ulang tahun, bid'ah tuh. Zaman Nabi nggak ada. Ulang tahun kan kerjaan orang stres. Ketahuan lilin mau ditiup dia nyalain. Lilin mau ditiup dia nyalain pakai korek. Habis nyalain dia tiup. Kan mati. Pakai idep nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya sertamu. Lah panjang umur mati, panjang umur. Engkong kita, uak kita nggak pakai ulang tahun, Pak, umurnya panjang sampai karang. Tes. Oh, ini sound kagak dipanjerin kali ini begini. Mana sih? Jadi kalah sama dangdut. Gua harus kencang buat bu. Iya, larutan. Nasi larutan ini tuh membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bol pecah-pecah. Benerin deh bang, udah. Tes satu. Jangan pakai eho, nggak usah pakai efek, suara asli aja.
Karena kagak ada kontrol di sini, jadi suara saya nggak kedengeran, dibuang semua keluar salon. Kurang enak ini. Itu ada vokalis kita, ya Ustazah Arfa, Ustazah Yulianti. Nih saudara saya po nempil kemarin nih orang. Lu di mana aja ada po lo, ya Allah. Kayak Indomaret di mana aja ada. Bu, nih, nama mana tau deh tuh? Oh, usaha aja baru pada nyampe. Pimpinan Majelis Taklim. Nih. Jadi, Maulid. Udah ada Maulid. Ya, Bu. Tuh, makanya kita kan di Rawi udah sering baca mulu di Rawi kita baca mulu. Kita kadang-kadang sama Rawi apal banget, Po, sampai kulit-kulitnya apal. Masih tanya isinya au. Sampai apal buat Assalamualaikum Zainal, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Itu kita baca mulu taban hari tuh. Apalagi hadroh tim Rebana. Ya Bu, tiap hari kita baca kalau Maulid itu Assalamualaikum Zainal Anbiya. Siapa itu Zainal Anbiya? Apa itu Zainal Anbiya? Zainal Anbiya artinya penghias para nabi. Kenapa Rasul dikatakan penghias para nabi? Pertama nih Po, dulu waktu Allah nyiptain Nabi Adam, malaikat pada protes. Malaikat protes. Ya Rob, kenapa engkau ciptain Adam? Adam kan manusia, manusia itu perusak. So tahu banget malaikat. Orang belum dibikin dia bilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, malaikat pada heran Po, malaikat kagum, sampai-sampai malaikat nanya, kila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptain? Kata Allah, bukan. Justru Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal marotib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam siapa ini nurnya yang kau ciptain ya Rob? Kila huwa Ibrahim, apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim? Kata Allah juga bukan, ini bukan nur Nabi Ibrahim. Justru Nabi Ibrahim kagak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkat abang, volumenya kecil banget ini. Ya, yang kencengan dikit. Jangan kalah sama dangdut apa. Ayo, yang kencengan dikit volumenya. Cek. Halo, bassnya turunin nih, bass tuh, bass. Jadi ngomong kagak konsen bang, ada begini. Orang ada kontrol di sini atuh nih, biar kedengeran suara kita gitu. Besok yang enakan dikit lah. Bu, ya Bu, nih. Nabi Ibrahim gak mempan dibakar Raja Namrud. Kenapa? Karena dalamnya nur Nabi Muhammad ada dalam tubuh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim pasti bakar Po. Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Naru isim nakiroh, umum. Jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu kagak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang, apinya gak panas. Maka nih ayat boleh diamalin buat empok yang rajin di depan kompor baca ayat nih. Mengganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah, depan kompor baca ya naru kuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api Bu, insya Allah dah melepuh. Lain lah. Zainal Anbiya. Malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Ibrahim kila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Kata Allah bukan, justru Nabi Nuh Po kagak tenggelam kapalnya, perahunya kagak tenggelam, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh, makanya kita kalau pengen kagak tenggelam, kagak pengen kelebu kampung kita, amalin amalan Nabi Nuh. Nabi Nuh amalannya diantaranya apa? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik.
Orang kaya yang undang terburu-buru. Udah orang kaya mati mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. La kelar dah ya. Lu ngapa sih tepuk tangan, Po? Emang gua burung dara apa? Bu, Nabi mah demen sama orang susah. Paling demen sama orang miskin. Makanya Nabi tuh wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Dirawi kan ada. Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Makanya Nabi doanya, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin bareng nanti bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya tuh. Ini doa yang nggak pernah kita baca. Pernah empau baca doa begitu? Ya. Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan, Po. Ya. Engkong miskin, bapak miskin aja atau dia anak keblangsak pisan. Akhirnya kita maksa kaya dah. Wah, bininya suruh jagain lilin. Dia ngayap keliling tiap malam. Wah, ada tembok aja kosed. Kalau temboknya begini udah diaci enak. Lah temboknya baru dikamprot doang. Wah, belum diaci lah, dikosed aja sama dia. Bakrak pantat. Bu, Nabi mah demen sama orang miskin. Nabi orang miskin demen nengokin orang yang miskin sakit. Tuh Nabi sunnah, makanya nengokin orang sakit. Kalau sekarang jangan deh, Po. Emang kagak boleh kita nengokin. Ya tuh di rumah sakit gara-gara corona ini rese banget. Nah, dari bulan Maret kemarin, Po, udah tahun ini hampir. Kemana-mana kalau yang dagang, yang usaha kesian, Po. Apalagi ustadz kena lockdown ya sama. Nih tuh vokalis Po Yulianti, wah ilah nggak ada panggil-panggilan, Po. Habis sudah acara yang ada batal semua. Mana mulangin panjer lagi ya. Iya kita CS sama, Po. Iya emang kagak ngamen-ngamen kita. Kan jadi stres orang. TV siang malam beritanya corona mulu. Ya mau corona, yang mati sekian, yang mati sekian. Ya kita stres niatnya ngeliat begituan mulu. Kepikiran sama kita, ya gua pilek kena ya. Iya, nengokin orang rumah sakit sekarang ribet. Nggak boleh nengokin. Mengapa-apa sekarang rumah sakit kesel banget kita, enak banget. Dikit-dikit covid. Bener, Po ya? Loh, ada orang tabrakan jatuh dibawa ke rumah sakit mati, kata covid. Teman saya bolnya melonon, teman saya sakit bol melonon, ambeien, dibawa ke rumah sakit mati, dikata corona. Saya ngomong sama dokter, dok apa hubungannya bol sama virus? Saya kata gitu aja udah kekeselan. Enak banget tahu. Orang mau bedain, Po, ya mana corona mana kagak. Ntar lama-lama, Po, kita sakit panok kena corona katanya. Enak banget tahu. Nengokin orang sakit kan sunnah, men buat tentengan dah. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Ini nengokin orang sakit datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Sampai rumah sakit pakai nanya, orang lagi diimpus ditanya. Emang apa yang lu rasain sih, Ji? Lu pakai diimpus begini. Yang diimpus saya ngomong, emang gua enggak rasa-rasa. Enggak ada lu rasa-rasa. Iya. Emang apa lu kemarin enggak bawa apa-apa? Coba kalau bawa jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, mau PA juga. Ya Allah. Nih Nabi demen tuh. Makanya luar biasa, Bu. Nabi dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Yang kedua, Rasul dikatakan apa? Azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Biarin, Po, belang saya nggak apa-apa. Bikin panggung begini. Ini untung aja kagak hujan. Kalau hujan gua kubrah ceramah ini. Iya, gerimis aja dikit kubrah udah ceramah. Iya, orang mah kesonoan dikit kita. Ya elah, ini pas banget. Belum hari doang panasnya lagi. Nah, biarin nggak apa-apa, Bang, antepin aja. Memang sentimen ini kali saya, Bu.
Nih, Nabi dikatakan Zainal Anbiya. Yang kedua, Azkal Azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Bu, mohon maaf, kita nih kalau kemana-mana bawa kotoran di perut kita. Kita kemana aja kita bawa kotoran banyak di perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya ngilang. Buang air pinggir kali itu bukan hilang, pok, kanyut. Pernah waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja udah, saya aling-alingin pakai kain buang airnya. Sahabat penasaran juga, bagaimana sih bentuk tehnya Nabi, penasaran. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski watibi, Rasulullah badannya bau minyak misik. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang. Umi ya sehat Mi, Umi baru nyampe. Udah besek banyak romanan. Gembolan Umi, ya Allah. Umi Ustazah Haja Masna ya. Ya Allah, mana? Ini. Iya, Allah Umi, orang dibekap begitu sih Mi, saya kagak tahu. Maafin Mi. Ya, pasangin ini. Ya Rinda po. Udah dipanas, dikipasin, percis kayak sate gua. Hai dada. Nah, biarin po. Bu, tuh Rasul dikatakan azkal azkia. Selanjutnya, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum lahir. Tadi kagak begini, giliran gue begini. Aduh. Ilaha illallah. Sahayu, sahayu. Alhamdulillah. Air putih. Enak, bening. Minum air putih pok, bening, enak. Kencing kagak berwarna, enak nih. Nggak apa-apa pok ya. Sebab jangan banyak-banyak minum air putih, karena air putih itu bisa naikin darah tinggi. Itu menurut dokter. Saya kemarin minta bikinin kopi, anak buah saya santri, nek bocah bikinin gue kopi, dikasih air putih sama dia. Kopi, air putih lagi. Lu kagak denger apa? Kopi, air putih lagi. Airnya kesel, budek kali lu ya. Kata-kata gitu, gue minta kopi ngapain air putih? Air putih bisa naikin darah tinggi. Ya Allah. Bu, nih nabinya belum ada, ceritanya udah ada duluan tuh, hebatnya Nabi. Mana? Di Rawi kita baca. Dirawi kita baca. An Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifron wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Dirawi ada kan? Syarafal Anam ada, Maulid Diba ada. Dulu Nabi po sebelum lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat sampai hatam total dia hafal semua. Dia ajarin sama anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok lu pelajarin kitab Taurat ya sampai hatam total, illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya jangan, kalau kata bapaknya simpen, nurut bocah dulu. Dulu kita dipelototin sama orang tua, takut pok, nunduk. Bocah sekarang coba-coba, jangankan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan babanya jelongok. Ngapa lo bang? Ngapa lo bang bocah sekarang? Lain nama anak dulu. Makanya anak dulu menurut-nurut.
Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, kotak dibuka, ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Prediksinya tepat. Kalau kita prediksi kita sering meleset. Ada bapak-bapak lagi ngagul aja, bininya bunting 9 bulan, ngomong sama siapa aja. Lu lihat ini bini gue nih kalau beranak ntar nih pasti anak gue putih bersih. Kenapa? Karena emak bapaknya kulitnya putih. Pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Prediksinya Nabi cerita sama kenyataan sama. Rasulullah lahir sajidan syakiron hamidan ka'annahul badru fi tamami. Langsung kita tuh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada semua po. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Apa yang beliau baca? Baca tasbih dia, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah, Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Balik lagi celentang, bayi baru lahir bisa ngomong. Kalau di Selang Cau ada bayi lahir bisa ngomong po, geger sedunia. Balik lagi celentang, luar biasa. Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kehebatannya luar biasa. Ibunya Siti Aminah melahirkan enggak pakai sakit perut po, enggak pakai ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, enggak ada. Luar biasa, bener ibu? Nih Nabi kita. Makanya ketika Nabi mau lahir po, itu 3 hari Nabi mau lahir, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget po. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca sholawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin orang yang gak ada? Bayangin Nabi mau lahir aja jin pada solawatan. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen solawat, itu orang lebih jelek daripada jin. Gitu mana gerandong, ganderwo, bebegi, kuntilanak, sundel bolong, rombongan-rombongan dia po tuh. Makanya solawat, ya Allah luar biasa. Ustaz saya nggak punya wudhu, baca solawat bagaimana? Ada nggak pahalanya? Tetap berpahala. Pak Ustaz saya baca sholawat dalam keadaan ria, pengen dipuji orang, pengen dipamer sama orang, tetap ada pahalanya. Sholawat dalam keadaan kita ria ada pahalanya po. Udah makanya selawatan aja. Mau ditonton orang kayak, mau dilihat orang, live IG, live Facebook, selawatan aja godek. TikTok selawatan, TikTok. Tetap ada pahala. Siapa bilang baca solawat dalam keadaan riya nggak ada pahalanya? Tetap berpahala. Tuh hebatnya solawat. Amalan yang lain bisa ditolak lantaran riya, tapi solawat kita baca dalam keadaan riya nggak ada tolaknya lagi, dapat pahala tetap. Tuh selawat embat, lawat aja udah, lawat baca. Orang dulu hidupnya pada berkah, emak-emak kita, kok ngkong kita, uak kita, amalannya nggak banyak, cuman 1 yang diamalin selawat doang. Masak, nyuci, goreng tempe, bikin sambal, ngulek sambil selawatan, ngayun-ngayun anak, ngomong anak selawatan. Luar dulu orang biasa, orang tua dulu tuh hebatnya begitu, memasak, goreng tempe, baca selawat. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin linnabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Enak po orang dulu, keenakan selawat tempenya diangus. Lakinya makan marah-marah, nyalu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lo goreng tempe selawatan bang? Iya, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Nggak jadi berantem po, enak. Kadang-kadang sekarang kita aneh, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gue degam laki nyanyi mulu. Laki nggak pulang-pulang goreng tempe pagi-pagi udah kesel aja nyanyi. Lagu aslinya yang nyanyi Iis Dahlia, judulnya Ranting Kering.
Dicanyiin sama grup New Palapa yang nyanyi Anissa Rahmah pakai koplo, enak banget. Lakinya dengar begitu kagak nyanyi, jadi masak habis tendangin kompor melakinya. Selawat aja udah mbak, selawat biar laki kita kesel sama kita. Apaan lagi nih? Ketik gue antop, ketik diantop, ada aja po. Kalau diantop kan bengkak po itu. Ini resiko dibawa punan ceramah. Oh iya, diantop ntar. Bu, ya Allah. Perasaan saya mandi tadi baru sibat kok. Wih, kopi. Untung gituan bang, ketik-ketik. Kalau kuanggung lah, kuanggung mau berarti disantet gue. Bu. Nah, terus ini sini aja temenin apa gue jagain sini tuh. Saya lihat di mana-mana pada dijagain udah berdiri. Nah, kan sekarang ulama harus dijagain gitu. Wah, iya. Bu, terus ini lawat mbak. Jadi orang ngeliatin gua, ngeliatin dia. Nah, kumisnya tebel banget lagi. Kumis kayak pagar kecamatan. Udah situ bang. Pak RT makasih. Pak RT ngapa itu? Itu lagi ngerogok kantong aja. Mau nyawer. Ya Allah. Bu, selawat. Tuh selawat. Nanti kita kan dikumpulin di akhirat kok. Memang agak dikumpulin. Kumpulin ntar hari kebangkitan. Masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki gak kenal bini. Wah udah po, masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di pala. Matahari sejengkal. Ini di pala kita. Matahari. Kalau sejengkal begini panas udah pasti po. Kehausan udah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Ini karena matahari nggak nongol aja nyelekep banget kita. Bener po. Apalagi sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Tapi disediain oleh Allah bagi orang yang rajin sholawat. Apa yang disediain buat kita? Hauduka sawfil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Makanya kalau ada orang nggak demen maulid, nggak demen selawat, biarin sono dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin po, dia kehausan, syukurin. Naudzubillah min. Maka kehebatan solawat luar biasa. Kita baca setiap hari, bahkan baca solawat salah satu rukun di dalam kita menjalankan ibadah solat. Bu, kalau nggak ada baca solawat kagak sah solat kita. Selawat Nabi Zainal Anbiya, Azkal Azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Ini kehebatan Nabi. Apalagi kemuliaan akhlak Nabi di situ tertulis di rawi. Kita lihat orang yang rajin sholawat udah disediain. Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji menyatakan al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Tuh, itu baca rawi zaman tahun jebot di ujung harapan At-Taqwa masih begitu lagunya po sampai sekarang. Enak ya Bu ya,
Masih sekarang kita baca. Sekarang mah udah macem-macem bocah baca maulid. Dulu mah kita habis maghrib latihan tuh depan musola, listrik belum masuk ya po. Rombongan sono latihan berjanji bocah, rombongan sono ada emak-emak main rebana, latihan rebana. Habitaku intaha umri. Lagu dulu, orang dulu po ya. Iya tuh resep kita latihan berjanji, ngapal dulu, dihafal tuh. Makanya dinyatakan di rawi al jannatu bermula surga wa na'imuha beserta kenikmatan surga disediakan wa sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik, disediain buat orang yang rajin sholawat cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita sebagai umat Nabi, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasulullah yang namanya disebut berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhenti-berhenti selawat po, jangan berhenti-berhenti selawat. Jangan nyanyi mulu dihafalin, nyanyi nggak pakai dihafalin, hafal sendiri. Emang saya pernah ngapalin nyanyi? Kagak po, emang hafal sendiri. Kata empat tadi, hafal banget Ustaz, emang hafal sendiri. Jangan pakai dihafalin udah. Ini kadang-kadang kita nggak pakai hafal sendiri nyanyi. Tahu sendiri kalau film Indosiar, empo udah hafal semua lagunya. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Ya po. Padahal ceritanya itu mulu. Udah kebaca. Pacaran, ketemu, kawin, nikah, bahagia, terus karirnya naik di kantor, dia pangkatnya jabatan tinggi naik, alhamdulillah bahagia luar biasa. Ada cewek yang demenin dia, enggak, cewek cakep demen, akhirnya dirayu-rayu sama tuh cewek, demen, akhirnya dia duitnya habis diporotin po, jatuh miskin, jalan ke pinggir jalan, ditabrak mobil, jeger, jatuh, dibawa ke rumah sakit. Bininya datang nengokin yang tua, nangis, dah tobat, minta ampun, baru nih, ku menangis membayangkan betapa, habis dah tamat jeritan hati sang istri. Wah, laki salah mulu, yang bener mah empuan mulu. Laki nggak ada bener-benernya film itu, najong banget. Bu, ini kehebatan kita baca sholawat. Makanya ini maulid biar sukses, maulid hari ini biar berhasil, kelar maulid ada peningkatan ibadah. Di sini ada pengajian kan? Ayo ngaji, yang belum doyan ngaji udah. Kenapa? Ini ajaran Nabi. Ngaji dari mulai di bedong sampai di bedong lagi po, nggak ada batas waktunya. Ustaz saya repot banget pengen ngaji, gabung sama emak-emak, cuman ngapa ya repot banget Ustaz, repot banget, repot. Ngomongin repot, siapa juga repot. Bener? Lah iya dari muda kita udah repot. Punya anak, ngurusin anak repot, udah tua punya cucu, ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Udah tua sayangan sama cucu daripada sama anak. Bener? Nenek-nenek kan sayangan sama cucu daripada sama anak. Buktinya film Sidul, si Mandra agak disayang-sayang sama Tile. Yang disayang si Atun mulu sama Sidul. Atun dibodain salon, enggak si Adul dibeliin mobil motor. Ya po, Mandra yang kesian. Kenapa? Karena emang orang tua itu sayangnya udah sama cucu. Nah kalau kita kagak mau ngaji-ngaji, kapan lagi kita? Mumpung masih sehat ada kesempatan. Sampai hari ini kita tetap ada kewajiban mencari ilmu. Kumpul aja di pengajian, nggak ada ruginya kita ngaji, mau bisa kayak kagak. Ntar ada orang mati dalam kubur po, ada orang meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, malaikat nanya, Munkar Nakir nanya duluan, Marobuka, kagak nyaut itu orang, diem aja. Waman Nabiuka, kagak nyaut lagi. Munkar sampai kekeselan, Kir gantian Kir, lu yang nanya kali. Dia orang CS-nya boleh po, karkir aja. Siap Kar, OTW, berangkat. Tuh. Nakir nanya kagak dijawab juga, Marobuka kagak sanggup juga. Ini malaikat sampai pegel nanya. Laporan sama Allah, ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya nanya nggak dijawab-jawab pertanyaan saya. Kata Allah, siapa yang lu tanya? Coba periksa itu orang, kenalin, dikenalin. Lihat KTP-nya, lihat. Dikenalin, wah selang jauh ini. Iya udah, kenal saya. Periksa masih hidupnya bagaimana tuh orang? Diperiksa masih hidupnya ibu, ternyata ini orang masih hidupnya ngajinya getol banget.
Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin duluan. Mic belum dicolok, dia colok. Speaker belum dihidupin, dia hidupin. Ambal belum digelar, dia gelarin dulu. Ternyata ngajinya getol. Cuman ada cumannya. Diajarin sama gurunya kagak paham-paham. Tapi ngajinya rajin. Diajarin sama ustazah kagak bisa-bisa. Ngaji dari muda sampai tua masih bebel aja, bebel. Kagak bisa apa-apa. Kata Allah, malaikat, lu jangan tanya yang model begitu. Percuma lu tanya orang ngajinya kagak bisa-bisa. Terus apa ini ya Rob? Udah, orang yang model begitu bebasin pertanyaan kubur. Dapat yang namanya mugtafar, keringanan, dispensasi dari Allah, bebas pertanyaan kubur. Tibang gara-gara ngajinya getol doang. Datang aja udah po. Ngaji, kumpul, mau ngapain lagi udah. Caranya kita ngebaca emang kagak bisa. Datang aja udah jiping, ngaji kuping. Habis orang bocah yang lain, teman-teman yang lain tadi pada bawa kitab semua. Saya nggak bisa baca kitab. Bawa aja kitab ngikut. Bang bawa dong, apa susahnya? Guru kebet terus bagaimana Pak Ustadz? Lah kebet. Guru tutup lah. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Udah ketinggalan pulang kita. Datang terakhir nanya, temen halaman berapa itu cing, lo kebet? Ah boleh kebet doang ini. Datang dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Ya Allah po, 1000 rakaat kita pernah kita sembahyang 1000. Boro-boro 1000 kita po. Membayang terawih aja niat jadwal imam kita. Terawih niat jadwal imam ditempel, ya imamnya dia malam ini. Lama urusan ini, lama udah ini dia. Pindah kita terawih, boro-boro yang 1000. Dosa kita dirontogin ngaji. Po Al-Habib Ali Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau ngomong, apa kata beliau? Andaikan saja pahala nuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala nuntut ilmu. Saking pahala nuntut ilmu gak kelihatan po. Kalau udah kelihatan kita gak ada yang pada hidup, udah mati semua kali. Kenapa? Karena pengen berebut dapetin pahala nyari ilmu. Ya Allah po. Haji. Dosa kita dirontogin. Rabadah dari kita masing-masing pasti banyakkan dosa. Mau ibadah sama, yang lain ngomong juga sama. Emang tukang ngomong sama, dosanya juga diomongan. Wajar orang tukang ngomong, emang dosanya diomongan. Makanya saya diomongin orang udah biasa. Nanan ya po. Udah diomongin orang mulu, kenapa? Biasa gue, orang tukang ngomong, wajar diomongin orang, ya po. Makanya hidup punya prinsip, hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Emang begitu hidup. Mustazah nyampe lagi, ya masuk sini, maybe ada tiang situ. Ya sini, ya Umi, ya Ustazah, ayo Panadol, Tafadol, Panadol puyang kok. Ayo Umi, udah, iya. Besek mana, besek siapin air buat guru kita. Air. Nah iya, kopi. Biasa sih saya susu po. Kopi. Karena kalau kata bapak saya, susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Itu kata bapak saya. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan beda. Kalau bayi perempuan nyusunya cuma 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya dia sampai 50 tahun masih nyusu. Makanya laki-laki pada metik udah pada gak ada giginya metik. Tawa aja po. Ini naikin imun, kita tawa. Ya bu, yang penting girang daripada mikirin lagi nggak pulang-pulang. Tawa aja udah. Emang laki udah hitam pakai didoain. Biarin udah, jangan pakai didoain laki udah hitam. Ini pakai doa, ya Allah putihkan suami saya. Dah, emang orang udah hitam. Biarin nggak apa-apa po, hitam-hitam, yang penting keras. Keras kemauannya, nyari duit, empok maaf. Masih apa teh cucu itu, udah sunatin dulu dah.
Ya, Masya Allah. Nih bu, dosa diangkat, pahalanya gede kita ngaji. Ini kita kumpul punya dirontogin dosa kita. Mandang wajah ustazah kita ibadah po, jangan sembarangan. Ada yang bilang, siapa yang bilang? Rasulullah, an-nadhar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Dalam riwayat lain dikatakan an-nadhar ila wajhil alim dakhalal jannah. Siapa orang yang mandang gurunya, mandang orang alim, masuk sorga. Ada yang nanya, bocah sekarang kan rada kepo, Bosat ilok tibang mandang doang masuk sorga. Kita memandang wajah guru kita, Ustazah Haja Masna. Ustazah Haja Masna guru kita pernah memandang wajah gurunya, sering mandang wajah gurunya lagi. Gurunya lagi mandang wajah gurunya. Ke gurunya lagi dia pandang lagi wajah gurunya. Wajah gurunya punya guru lagi, mandang wajah gurunya. Gurunya punya gurunya. Mandang wajah gurunya sampai ke gurunya, sampai ke gurunya lagi, gurunya sampai ke gurunya, mandang wajah ke gurunya, mandang wajah gurunya lagi, sampai ke gurunya lagi, mandang wajah gurunya ke gurunya, sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut sanad keilmuan. Bu, masuk nyambung urutannya. Almar'u ma'aman ahabba, kita dikumpulkan nanti bersama orang yang kita demenin. Di dunia kumpul demen sama ustadz sama guru, ntar kumpul di akhirat bareng sama guru kita. Yang punya guru kumpul sama gurunya, yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono. Guru dipanggil duluan, ustadznya dipanggil duluan. Padahal yang masuk duluan surga itu ada urutannya po. Siapa? Orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan. Kenapa? Karena disuruh sama ulama. Harusnya ulama masuk duluan, masuk ke dalam surga. Urutannya begitu. Tapi ulama ngomong, jangan saya duluan. Kenapa? Ada yang membantu menopang dakwah saya. Ada yang selalu membimbing dakwah saya, membantu perjuangan saya. Siapa itu? Orang yang kaya, yang dermawan, yang membantu perjuangan para ulama. Lalu dialah duluan yang dipanggil oleh Allah masuk ke sorga. Alhamdulillah. Ngalah guru dipanggil sama malaikat. Guru cepetan masuk sorga, pintu sorga mau ditutup. Taruh malaikat, murid saya belum nyampe dari Selang jauh. Udah kali duluan. Dilihat sama gurunya ke sorga, kagak ada. Guru protes sama malaikat, malaikat mana murid saya? Katanya udah ke surga duluan. Saya lihat ya gak ada. Waduh, maafin guru, tempat cuma 2 di sini. Kalau nggak surga neraka, coba cek murid lu ke neraka kali mampir. Guru nggak tinggal diem pok, penasaran masih nyari murid ya ke neraka. Saking sayangnya sama murid, sampai depan pintu neraka ada yang teriak dari dalam, guru. Dia kenal sama gurunya udah nggak kenal, udah pada angus. Bagaimana ngenalinnya? Guru sampai penasaran, ngenalin, sampai dicoker-coker sama guru, dikorek-korek, dicoker-coker, korek-korek, dikenalin lah. Lu Roh, lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, gua nggak nyangka lu di sini Roh. Lu kan ngaji sama gua Roh. Ngapa lo pakai di sini? Ngaji mengaji guru, cuman pulang ngaji guru saya omong-omongin mulu. Nah, bye-bye po. Ya Allah, jangan macem-macem sama ustazah kita, sama guru kita, guru yang bakal nolongin nanti. Kita bisa baca alif, kita bisa baca Quran. 1 ayat diajarkan sama guru kita, itu adalah guru kita. Jangan ngecilin guru. Orang kesian banget ngenes guru, nasibnya apalagi guru honorer, kesian po. Ibu, iya sekolah yang lain disumbang WC 200 juta, nyumbang WC dari Pemda, WC 200 juta kan lagi viral itu, WC 200 juta, makanya di demo itu sama guru-guru honorer. Ya Allah kesian. Kenapa? Karena guru kita nggak ada bekasnya. Jangan pakai ngomong, dia kan dulu tuh bekas guru gua, salah tuh dia. Nggak ada guru, nggak ada bekasnya. Sampai kapanpun guru tetap guru. Makanya saya alhamdulillah sampai sekarang po, dari zaman saya TK, nggak sholat TK dulu, nggak ada TK. Ngaji lekar. Ilok saya masuk TK.
guru lekar. Masih ingat sampai sekarang, kenal. Makanya kadang-kadang aneh, ya Allah, Dile, lah itu pakai cium tangan sama yang begitu mudaan lah, guru gua. Mengapa emang? Lu kegacayaan. Gua bisa baca Quran dari dia, bisa baca Quran semua Pok. Tuh yang ngajarin, yang alip-alipan, gua Allah Pok. Kita kalau nggak ada guru lekar, dari mana kita bisa baca Quran? Jangan kecilin guru lekar. Makanya TK, TPQ itu Masya Allah Pok, guru-guru mulia yang ikhlas hatinya ngajarin. Emang ngarepin malam Senin doang, malam Sabtu, malam Minggu perek. Ngomong udah anak-anak besok ya, jangan lupa malam Senin bayaran. Ya enggak, bayar uang minyak. Uang minyak. Ngomong aja pakai bahasa uang minyak Pok. Uang minyak, uang minyak, uang minyak. Emang yang ngajar Petromak? Ya Pok. Tuh malam Senin jangan lupa Neng ya, ngaji bayaran yang gede 10.000, yang kecil ceban, yang kecil goceng. Alhamdulillah tuh. Tunggu-tungguin malam Senin udah girang banget Pok nih. Hujan. Akhirnya bocah kagak ada yang ngaji. Hujan. Akhirnya datang doang yang rajin tuh, yang atuh kita ajarin geblek banget, yang atuh udah nyender, yang ngiler, yang atuh nanya mulu, emang kita lagi puyeng ditanya mulu. Pak Ustadz nanya Pak Ustadz nanya apa? Saya lagi sembahyang Pak Ustadz, terus kentut. Tuh kira-kira batal nggak Pak Ustadz? Ya batal Pak Ul, lu nanya pengetes gue sih. Bukan begitu Pak Ustadz, kalau udah batal saya mau sembahyang lagi, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu, lah udah batal. Oh lagi wudhu saya basuh muka Ustadz itu. Lah basuh. Nanya lu banyak amat nanya lu. Itu dia inti pertanyaan Pak Ustadz, nggak masuk akal. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka Pak Ustadz? Bocah sekarang. Saya nggak jawab Pak yang begitu, saya tanya aja, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu sih? Lu muka saya Ustadz malu, ya makanya muka lu yang dicebokin, suwe banget lu. Nih anak sekarang Pak kritis-kritis nanya. Makanya kita guru-guru kita tuh nggak ada bekasnya Bu. Justru orang yang banyak ilmu tanpa menghargai gurunya nggak manfaat. Yang udah banyak buktinya. Banyak udah buktinya teman saya Pok, satu pondok, wah luar biasa, otaknya encer banget. Kalau sekolah juara 1 mulu di kelas, hafalan paling hebat, nazom dia hafal semuanya, kitab gue lah nahu sorop semuanya di luar kepala, luar biasa. Tapi satu saya liatin, nggak pernah takzim sama guru. Bahkan guru lagi ngajar disalahin sama dia. Guru lagi ngajar, guru salah itu, yang bener begini. Masya Allah, ini orang saking pinternya ya Allah. Tapi kenyataannya Pok, orang kagak hormat sama guru, nggak ada berkahnya. Terjun di masyarakat ya begitu. Masya Allah, mendingan kita Pok geblek-geblek dikit sama guru, disuruh perintah mau ngapain aja orang dulu mau. Makanya anak-anak dulu hidupnya pada berkah begitu Pok, digebuk sama guru. Bukan berarti guru galak, kagak bener Pok, enggak. Sekarang coba digebuk, dijewer aja, waduh melecah berdarah ya Pok, laporan ham. Makanya orang dulu kita digebukin mama, digebukin sama guru, baca kagak bisa, jebret pada balan pantat pakai blukeng. Kenal blukeng Pok? Tuh kelapa ya enggak, gue dijemur Pok pinggiran pagar lah, ulet banget itu Pok, jebret pada balan pantat semuanya. Ngadu kita nangis sama orang tua. Apa kata orang tua? Emang lu yang salah, bener Bu, lu si bader-bat ngaji lu, makanya kagak diajarin kagak bisa begitu. Makanya belajar yang bener, enggak dialem sama orang tua. Guru dibelain, luar biasa. Sekarang mengeri kita Pok. Makanya banyak orang yang pinter cuman kagak bener, pinter doang cuman kagak. Makanya kita pengen punya anak pinter asal bener. Kalau pengen pinter sekolahin, pengen bener tanamin ilmu agama, ngaji. Kita selesai maulid biar ada peningkatan ibadah. Alhamdulillah, ramaikan pengajian, kumpul di majelis taklim, mumpung masih sehat. Kita kalau udah tua kan Pok, ya Allah udah banyak banget godaannya, halangannya banyak, tantangannya banyak. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa. Mata yang tadinya awas sudah mulai lamur, pandangan udah kabur, gigi satu jadi tambah gugur,
udah pada gugur, kulit udah lentur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi masuk digotong masuk ke dalam, serem po. Kita lagi nunggu giliran doang, lagi nunggu giliran. Makanya orang dipanggil sama Allah namanya innalillah wa inna ilaihi rajiun, artinya kembali, artinya pulang. Semuanya kita bakalan pulang karena kita lagi ngerantau. Ini semuanya bakalan pulang. Ngomongin pulang sebenarnya enak po. Yang namanya pulang, bener, pulang haji enak gak? 40 hari kita di sono, asal udah tawaf wada, kebayang dah tuh genteng rumah kita. Pengen banget buru-buru pulang, ya po. Sama saudara sama anak kumpul. Pas pulang haji, girangnya luar biasa. Kenapa? Karena pulang itu Lebaran kita pulang kampung, pada mudik, enak gak? Lah enak, kangen sama saudara di kampung, suasana kampung, dibela-belain naik motor Mio, joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Kenapa? Pengen ketemu sama keluarga, pulang, enak gak? Dulu zaman kita sekolah ada guru galak, pelajarannya kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung hari ini gurunya nggak dateng, anak-anak boleh pulang. Girang bener po kita, lompat dari atas meja, kita ambil tas, hore pulang. Kenapa? Karena pulang enak. Setelah kita tinggal di Selang Cau, kita bakal pulang kemana? Ke rahmatullah. Enak nggak? Nah ini dia ini pengen kata enak, takut besok. Ya Allah, kenapa po masih berat ngomong enak? Karena di hati masih ganjel. Apa yang diganjel di hati? Bekal belum cukup, bekal belum, makanya kita lagi nyari bekal. Kalau orang berangkat pergi kagak bawa bekal po, itu namanya bukan berani tapi nekat. Yang namanya ke Surabaya kudu bawa bekal, berangkat juga nggak bawa bekal namanya nekat. Di tengah jalan banyak pemeriksaan, sengsara di jalan. Sama kita pun, orang belum ibadah mati, itu orang nekat. Bener bu? Belum sempat ngaji, belum sempat ibadah mati, nekat itu dia. Makanya banyak pemeriksaan, diperiksa dalam kubur sama malaikat. Kalau orang yang suka berbuat amal soleh mah enak, munkar nakir enggak pakai nanya galak-galak, ngajak kongkok di kuburan. Lu nyampe ji, tuh sehat, alhamdulillah. Gimana Selang Cau, masih zona merah apa hijau? Masih PSBB. Oh iya, lu mau ngopi ji? Ngopi ya kali ya, ngopi. Tuh ditawarin sama malaikat. Tapi sebaliknya orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh po, masuk ke dalam kubur, ngaji nggak pernah ngaji, sama ustaz rada gedeg, sama ustaz rada benci, wah lah malaikat bengis banget dalam kubur. Emang gua lagi tungguin lu, nyampe juga lu kemari ya. Orang-orang ngaji lu, kerjaan lu ngomongin orang, gosipin orang mulu nih, ngatain orang mulu, guru lu ngomong-ngomongin nih, ustaz lu ngomong-ngomongin nih, kata-katain mulu nih, lemes mulu tuh ngomong-ngomongin mulu. Lu ketahuan lu ya, waktu di dunia lu ya, lu korupsi sembako, lu korupsi bansos, lu ketahuan lu nih yang korupsi bansos nih. Iya, lu potong 10.000 ya, ini lu ya, nih orangan nih gua kenalin, emang lu orang disuruh jaga 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, 3M. Lu 17M sendiri ya, banyakan lu. Kan PA ini dia, PA tuh ada kamera nih, ayo ada kamera, viral nih, viral, biarin Tile ngomongin bansos viral nih ya, ntar polisi tangkap Tile, emang gue capung ditangkap. Memang kenyataan po ya, kita lagi susah, lagi kemiskinan, lagi susah, empot-empotan ya enggak, bansos kagak turun, dimakanin sama dia, kan suwe. Departemen sosial, soknya buat dia, sialnya buat dia, biarin dia. Ini ceramah kalau lapar emang begini bang. Mau dikasih apa-apa tadi? Si air doang sama jeruk, ya Allah, mana belum nyarap lagi.
jeruk rasanya asam, ya lah ucus masuk. Bu Masya Allah, enak yang suka berbuat amal soleh. Alhamdulillah, kita lagi nyari bekal po. Makanya ini maulid bukan sekedar kita peringati kelahirannya Nabi, tapi kita peringati hijrahnya Nabi. Kita juga pengen hijrah dari yang nggak baik menuju ke arah yang lebih baik. Siapa yang bilang? Allah yang bilang, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwanya, a'zamu darajatan indallah, paling tinggi derajatnya di sisi Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Kita nih orang yang beruntung po, beriman, hijrah, jihad di jalan Allah. Dengan harta, yang punya harta, dengan jiwa, dengan pemikiran, dengan doa, kita semua orang yang sedang berjuang, tinggi derajatnya di sisi Allah, dan kita orang yang beruntung. Nih kita hari ini dapat keuntungan. Untung ada dua, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Untung yang kelihatan dikasih besek kemari kita, bener po? Untung yang kelihatan. Hari ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Boro-boro kita lihat po, langsung jatuh kita siram. Untung yang kelihatan habis segitu doang. Ada untung yang nggak kelihatan, dosa kita diangkat oleh Allah, pahala Allah kasih begitu besar. Bicara dosa, banyak dosa kita nggak sengaja, yang sengaja ada. Mau berangkat ngaji kadang-kadang kita bikin dosa. Gue berangkat ngaji dulu bang, kalau hujan jemuran lu angkatin. No. Ada bini yang model begitu, nggak kerasa bikin dosa, lemes banget. Gue ngaji dulu bang, ntar hujan jemuran lu angkatin. No. Ada yang model begitu, nggak kerasa bikin dosa. Lagi tidur laki dia bangunin salah, bangun bang, lu lihat no jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh lihat jam, kan salah itu. Bangun bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh lihat jam, salah itu po. Empok aja yang melek lihat jam po, pakai nyuruh laki, dosa, nggak sengaja, bener po. Ya Allah, kadang dikasih duit kita begitu. Nih neng, duit neng, belum dilihat, belum dihitung udah ngomong kurang ini bang, kurang ini. Cara kita lihat dulu, hitung dulu apa, jangan pakai ngomong langsung kurang aja. Belum apa-apa udah kurang ini bang, kurang ini. Lihat dulu, hitung dulu. Makanya kita kalau nggak punya duit jangan minta melaki po. Nggak punya beras jangan minta melaki. Laki mah nggak ada apa-apanya, Allah yang maha kaya, mintanya sama Allah aja. Cuman ngomongnya di kuping laki lagi bengong, tompo aja di kupingnya, ya Allah masa nggak ada beras ya Allah. Manjur itu po. Nih maulid hijrahnya Nabi kita laksanain, maulidnya Nabi kita peringatin, dan apa? Kita diingatkan kembali, bukan sekedar peringatan maulidnya Nabi, tapi hijrahnya Nabi dan juga wafatnya Nabi. 12 Rabiul Awal merupakan wafatnya Rasulullah. Artinya kita diingetin kembali, ternyata kita nggak bakal kekal di dunia ini, kita semua bakalan pindah. Saat kita pindah, kapan? Nggak tahu. Al mautu ya'ti bagtatan, mati datangnya dadakan. Nggak pakai bilang-bilang lagi po. Makanya siapin dari sekarang. Ada yang pengen banget mati, enggak mati-mati. Ada yang takut banget mati, akhirnya mati juga. Makanya kita jangan kebangetan takut sama mati, jangan kebangetan berani sama mati. Yang penting kita siapin dulu. Kalau sudah datang kematian, bu, buat kita serem. Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Itu lagunya Subro. Ya po,
Lagu zaman dulu. Setelah kau dimandikan, ada vokalis pura-pura kagak tahu aja saya, entah kan dibenerin sama dia gitu. Ya Allah, serem itu lagu Di dalam kubur engkau minta tolong, siapa yang menolong? Duh, adakah hartamu? Gitu Ih, serem. Adakah keluargamu? Adakah temanmu selain amalmu? Karena nakir tak kenal lelah. Iyalah, enak banget itu. Neng gitu ya. Boy Yuli mah enak, melatihan mulu bareng sama saya. Dia mah suaranya enak dari dulu. Dia kori, kalau saya kuru beda. Iya kuru dah. Ya Allah, makanya ini luar biasa. Ibu, kita siapin dari sekarang sebelum kita menuju ke alam barzah. Kalau sudah datang kematian, yang namanya mati paling dekat sama kita. Napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis sudah. Deket banget mati. Napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis sudah. Segitu doang. Makanya orang dulu pernah ngomong, Tong, lu jangan belagu jadi orang. Kita manusia semua umurnya enggak banyak. Umur manusia cuma 7, tuh kata orang tua. Kok 7 Kong? Iya, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, kalau nggak Rebo Kemis. Bener juga aki-aki ngomong. Ya nggak, umur kita nggak banyak, cuma 7 kata dia. Iya, makanya kita pengen semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sesuai doa kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kan doa itu kita baca mulu Kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan ini maulid ada asarnya, ada bekasnya, semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah. Godaan, tantangan kita ibadah udah pasti ada. Pasti orang berbuat baik ada aja tantangannya. Bener Bu? Pasti ada godaan. Godaan di luar, dari dalam, di rumah kita TV siang malam nonstop. Anak emak maghrib berebut remote. Keluarga kita, anak, bapak, emak semuanya pada megang HP. Bener semua udah punya HP semua. Bangun tidur yang dicari HP, mau tidur masih megangin HP. Bener godaan banyak. Sinetron, TV udah kagak ada yang bener. TV artinya tipu, makanya kita ditipu mulu sama TV. Emang begitu tipu. TV artinya tipu, ditipu mulu. Ngajarin kagak bener ada di TV. Bener sinetron anak muda ngajarin berantem, tawuran, pacaran. Sinetron emak-emak apalagi. Kadang-kadang sinetron di luar pikiran kita, yang kagak-kagak diada-adain. Sinetron begitu, kurung batang nangkring ke tiang listrik meleduk, digotong, nyebur ke kali sendiri. Tuh jenazah nyebur ke kali mayat, udah dikuburin, kubur sambil ledek kebakar. Itu sinetron azab ada-ada aja kan, kebatan lebay itu. Sampai kehabisan judul, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Wah, dipaketin lo bebek. Masya Allah, makanya macam-macam godaan, tantangan begitu banyak. Tapi semakin besar tantangan, semakin besar godaan, pasti semakin besar pahala yang Allah kasih buat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya bukan ngajarin, bukan nasehatin, kita sama-sama nasehatin bareng-bareng diri kita, diri saya. Saya juga belum menjadi orang bener Saya pengen belajar jadi orang bener, masih belajar pengen jadi orang bener. Ya kelihatannya doang pakai sarung, pakai koko, padahal mah maling motor. Kita nggak tahu. Ya jangan ngelihat dari penampilan, yang penting kita ibadah taqarrub kepada Allah, ngajak rame-rame. Semakin kita ada kebaikan setiap hari perubahan, mereka lah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Dah udah lapar banget ini. Dah. Iya, saya ada taklim ini, makanya langsung buru-buru minta duluan tadi sama guru kita, Haji Didik. Ya ini aja Haji Didik, ya siapin ya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana usahain juga ya. Dah ini aja ya, dah ya Bu ya. Dah doain saya biar gemuk, biar sehat. Alhamdulillah nih semenjak oleh corona begini, alhamdulillah seminggu yang lalu saya udah
ngikutin rapid test, di rapid test terus di swab. Sekarang swabnya pakai antigen namanya po. Ya Allah tuh alhamdulillah dinyatakan dirojok di hidung di sini. Wah ada tuh diperiksa 15 menit alhamdulillah negatif. Ya Allah girang saya po. Makanya saya udah di swab, udah di rapid test. Karena itu salah satu persyaratan. Persyaratan apa? Persyaratan buat berangkat ke luar negeri. Karena memang besok pagi saya harus sudah di Bandara Soekarno Hatta jam 7, setengah 8 langsung take off pesawat. Landing sampai sono jam 11-an, jam 11-an 1 jam itu di Malaysia. 2 hari di Malaysia kok. Acara walimatul khitan, nyunatin upin ipin. Ya begitu di sana. Lo kesian banget bro. Serius banget Ustadz PA. Ibu kena prank. Ya jangan lupa di prank di channel saya. Ya like, share, and subscribe. Dah gini aja deh po. Ya tawa aja nggak apa-apa po, hiburan ya nggak apa-apa ya, daripada kita udah dilarang-larang mulu dari kemarin, kumpul-kumpul dilarang kagak boleh, apa aja kagak boleh, pakai masker, kita dibagiin masker mulu rakyat, bansos kagak, masker doang, jadi orang suruh makan masker kali. Iya bu ya, iya udah paling nurut rakyat mak, pakai masker ya ibu-ibu, masker pakai, nggak pakai masker dirazia, bu ilah lalu didenda, bayar, nggak ada duit suruh push up. Di Jakarta begitu po, nggak pakai masker dirazia, masukin kurung batang. Hukumannya masih kurung batang, 2 jam di kurung batang begini kita. Udah paling nurut rakyat, bener bu? Iya udah capek kita sama corona begini, udah enak banget udah. Makanya kita kumpul begini udah jangan pakai dilarang-larang, jangan. Yang penting kan protokol kesehatan kita jalanin, pakai masker, jaga jarak maka gak bisa dah, emang dempet-dempetan. Tapi kalau pakai masker kan enak, maskerku menjagamu, maskermu menjagaku, kan begitu. Kan iklannya jelas. Ya udah jangan pakai dilarang-larang kumpul. Udah stres kita, kan hiburan ini. Kita zikir naikin imun, baca maulid naikin imun, doa bareng, tawa-tawa, tawa, girang hati pikiran refresh. Ya po. Yang penting po pada tawa semua. Biarin mak, saya mau orang PA. Empo tawain aja udah. Berarti empo kan nawain orang PA. Berarti kan kita sama-sama PA, berarti kita PA berjamaah. Nggak apa-apa, hiburan kok. Bila perlu kita ngilangin stres po, joget-joget nggak apa-apa. Setel di rumah musik yang kencang, joget. Senam kita, olahraga biar sehat, bener. Iya, orang jangan serius mulu, joget-joget refresh kita. Joget kagak dilarang kok. Siapa yang larang? Yang nyuruh ada. Siapa yang nyuruh? Ayah Haji Roma Irama. Roma Irama yang nyuruh. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang, kan begitu lagunya. Coba buka YouTube. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering, kan begitu. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, 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 kan begitu lagunya. Nggak apa-apa orang joget-joget kok. Senam kita, olahraga. Jangan buatan serius hidup kok. Saya mah kalau punya teman serius banget saya nggak temenin. Ada teman saya serius banget Ustad, bu lo kemana aja tasbih dibawa-bawa mulu, bu lo. Buanallah, buanallah, buanallah. Ada cewek lewat jadi nunduk, astagfirullah. Ya. Bukan ketemenin yang begitu dah. Ada cewek lewat jadi nunduk. Biarin loh orang cewek lewat. Saya nggak temenin yang begitu. Ya pokoknya memang biasa-biasa bener po, kalau di rumah begitu, di kampung ada orang hajatan datang ke rumah, Ustadz minta maaf yang mengundang ini, ngundang apaan? Mau hajatan Pak Ustadz, cuman nama Ustadz saya taruh diturut mengundang, boleh nggak? Ya boleh, bagus, nggak ngapa-ngapa. Men gue tanya, lu hajatan ngundang ada hiburannya apaan? Dangdut Pak Ustadz. Oh dangdut, ya udah, men gue pesen ya kalau dangdutan penyanyi yang bener pakaiannya, saya tak gitu. Orang hiburan sih gak ngelarang, silakan lo hiburan, cuman yang sopan pakaian itu penyanyi dangdut. Undang Cici Paramida, Evi Tamala, kan cakep pakaiannya, joget-joget begitu juga nggak ngaruh ya po. Ini kadang-kadang kagak, wah panggung tinggi, yang diundang artis suaranya kagak enak, ketek ngablag, semua yang ngablag, paha pada ngablag po. Ada salon diangkat salon begini kakinya nih, gua lo diinjak di salon. Gubrak yang nonton bocah di bawah ngap. Ya ilaha illallah, udah kagak resep banget kita ngeliatnya. Makanya kadang-kadang saya omelin begitu. Itu yang jelekin citra dangdut, bener. Yang jelekin musik itu dia.
Kalau Cici Marapi kan enak ya, ya Allah lagi salunin nas enak ya habibi wa ilah ilallah po. Kita juga adem dengernya ya po, adem. Masya Allah, makanya kita butuh juga hiburan ya, hiburan selingan dah, jangan ngaji mulu kagak ada hiburannya, stres mbak kita begini. Iya, apalagi kalau hiburan mulu kagak ngaji-ngaji mati krek malah lagi dah. Nah, makanya kita ada selingan hidup. Dah gini aja dah. Nah, ya batuk dah po. Ini Allah mana, Allah ulawati udah juluk ini ucus ngambang belum makan. Dah ya po, belum nyarap. Dah ini aja dari saya, kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sehat. Allah kasih panjang umur, murah rezeki. Emak bapak kita yang udah pada kagak po, kita doain diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Semua kita yang lagi dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakit kita, Allah berikan kita kesehatan, kekuatan lahir batin. Insya Allah semua kita dimasukin ke surganya Allah bersama Rasulullah SAW, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah kita kumpul bersama di bawah naungan bendera Rasulullah SAW, dan kita kelak dapat syafaatul uzmah, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad SAW kelak di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak hadirin hadirat, ini saja, jangan pulang dulu bu, sebelum ditutup mau doa dulu sama guru kita, sebab kita ngaji tuh kudu sampai kelar. Ibarat doa itu air udah keisi di gelas semua penuh, di botol penuh, tinggal ditutup biar nggak koclak airnya ya. Makanya doa itu mukhul ibadah, doa itu sumsumnya ibadah. Doa dulu, karena kita ngaji hari ini dosa kita dirontogin, dosa kita yang dirontogin dilempar ke laut, laut nolak. Dosa kita dilempar ke gunung, gunung nolak dosa kita. Dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Ayo dah lu pulang dah sama Gi. Nah, ini aja ya, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada perawan rambutnya panjang tolong bawa kemari. Dari saya cukup sekian, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan ibu ya. Dari saya ini ya, dah ini aja dari saya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.